Kenapa tenun? Jatuh cinta pada pandangan pertama. Oh gitu. Benar. Oh kebetulan nih saya lagi ada tamu dari Belanda. Yaudah di situ kita kayak, bagus banget ya tenunnya ya gitu. Kita nggak pernah ngeliat tenun yang warnanya tuh earthy gitu. Ternyata pakai pewarna alam semuanya. Wah ini bagus nih kalau dijual di Jakarta. Gini. Kita mikir ya udah gimana caranya kita pengen buat si tenun ikat ini biar anak muda tuh make gitu. Makanya aku sempet sampai 3 bulan tinggal di sana, Mas. Kenapa aku pengen warnanya banyak? Karena customerku aku pengennya anak muda gitu. Milih lah mau warna apa. Nah yaudah akhirnya kita buat workshop mandiri tuh di sana. Kita udah ambilin aja tanaman-tanaman sekitar gitu. Kita coba sampai 300 warna dapat. Sebenarnya awalnya gini Mas, ada keresahan di mana anak-anak sekarang tuh kayaknya udah nggak terlalu mementingkan journey yang terjadi gitu. Nah itu yang pengen kita bawa untuk mengglorify apa yang kita buat. Tagline-nya semua bisa bercerita kan. Kalau kalian melihat tampilan Don Juan, apakah sudah Indonesia banget? Sepertinya Indonesia banget. Ini baju kaos outer lah kalau orang bilang, tenun asli Indonesia. Dan konon katanya ahlinya narasumber kita ini bukan dari luar Jawa tapi dari Jawa. Jadi tenun ada. Tapi intinya adalah Indonesia itu luar biasa, punya karya tenun yang luar biasa dan harus dilestarikan. Hanya sosok-sosok tertentu dan tentu dengan melestarikan ini akan menghasilkan cuan-cuan yang luar biasa nantinya. Dan menariknya lagi adalah kalau kisah Indonesia ini harus diceritakan oleh banyak orang agar ini menjadi sebuah kekayaan yang luar biasa. Karena menurut Noah Harari di bukunya Nexus, semua bangsa di dunia ini dilahirkan dari kisah-kisah yang diceritakan kesana kemari, kesini kemari, jadilah sebuah bangsa. Konon ceritanya kalau suruh jelasin sendiri Don Juan ya bingung jelasin nexusnya. Yang pasti nanti kita bercerita tentang kain tenun dan fotografi. Apa kaitannya? Kami karena ada di sini semua kru Cuan iki dan Don Juan kehadiran dari Nusa dan Pana, Mbak Sandy Mirnas dan Mas Aryo Wicaksono. Apa kabar? Baik, Mas. Baik Don Juan. Baik Don Juan. Oh iya. Baik Mas Don. Baik ya. Enggak apa-apa sih kadang dipanggil Mas, kadang narasumber juga kan ini Don Juan itu kan nama di layar, nama di layar. Iya. Mbak Sandy Mirnas dan Mas Aryo. Mbak Sandy Mirnas itu yang menggawangi Nusa ya? Ya. Kalau Mas Aryo Wicaksono itu yang Pana ya. Ya. Ini dua profesi yang berbeda, tapi nanti kita akan kupas ya. Tapi satu-satu. Saya pengen ke Mbak Nusa dulu. Mbak Nusa. Mbak Nusa, salah no. Mbak Wendy. Sandy. Aduh salah lagi. Ya ampun. Mbak Sandy, kenapa tenun? Kok tertarik di dunia tenun? Kenapa? Jatuh cinta pada pandangan pertama. Oh gitu? Benar. Kapan itu pandangan pertama? Pandangan pertamanya dia tahun 2012. Oke. Itu pas aku sebelum mau lulus kuliah. Kuliah di? Binus. Oh di Binus? Ya. Binus ini? Bukan, Binus belum ada Binus ini, Binus yang di Jakarta. Ya. Maksudku sini kan Jakarta. Iya. Ini nggak Jakarta ya. Oke. Ya, di Kebun Jeruk. Iya, Kebun Jeruk. Dekat kosku dulu loh. Oh iya. Aku di Batu Sari loh. Dekat kan. Ya, okay. aku ngambil aku dan partnerku itu ngambil jurusan desain grafis di kafe. Nah, jadi itu kita kayak sebelum lulus kayak yuk, Chan kita pergi ini yuk. Jalan-jalan yuk sebelum kita masuki dunia kerja gitu. Karena aku belilah tiket pergi tapi nggak tiket pulang ya. Karena aku sampai 40 hari di sana di Maumere kan. Jadi jalan-jalan. Itu teman asli Maumere atau gimana? Di teman kampus. Kenapa akhirnya milihnya nggak perginya ke mana? Kayak Kalimantan atau mana? Karena waktu itu mungkin kan belum ngehits Labuan Bajo, Komodo, kita pengen lihat Komodo belum ngehits banget kan. Terus kita kayak penasaran yuk Komodo kayak gimana. Terus kayak masih beda banget deh sama sekarang. Itu berarti bener-bener backpacker gitu? Iya, aku kan pengen nginep di masjid, numpang pick up orang gitu. Oh gitu ya? Nginep rumah orang gitu. Asik gitu ya? Iya, masih sebelum lulus kuliah. So akhirnya kita beli tiket, udah kira perjalanan berangkat tuh ke jalur darat?
udara, darat juga semuanya lah kita lalui. Terus akhirnya long story short, jadi pas Nisul di Labuan Bajo kan dia beli kayak buku wisata gitu tentang NTT kan. Nah pas kita ke Maumere, dan dari perjalanan dari Labuan Bajo ke Maumere itu kita jarang melihat kayak penenun atau pengrajin itulah, atau toko-toko paling cuma sedikit doang jualannya gitu, nggak banyak. Nah akhirnya si Nisul itu coba membuka ada nih di Maumere nomor apa namanya kelompok tenun. Kita coba kontak lah. Nah akhirnya kontak nomornya, ternyata kebetulan nih saya lagi ada tamu dari Belanda, besok main ke kampung. Jadi kan lumayan tuh kita gratisan kan, anak kuliahan kan. Akhirnya kita main ke kampung. Ya udah di situ kita kayak bagus banget ya tenunnya ya gitu. Kita nggak pernah ngeliat tenun yang warnanya tuh earthy gitu. Ternyata pakai pewarna alam semuanya. Dan juga belum ngehits tuh dulu. Kayak ya udah. Akhirnya kita suka banget sama itu, sampai ngomong pas besokannya kita ngomong ke ketua kelompoknya, wah ini bagus nih kalau dijual di Jakarta gini. Tapi udah stop sampai situ. Akhirnya di 2014 dia ngontak aku untuk nih saya mau ke Jakarta, mau bantu jualin nggak kain-kainnya. Akhirnya kita bawa kainnya dia, kita bantu jualin tapi kayak nggak serius karena masih ke saudara sama ke teman-teman aja. Nah saat itu aku lagi midlife crisis tuh, kayak 25, kayak aduh gue pengen doing something nih gitu. Akhirnya ya udah aku mikir, udah gue keluar kantor deh, gue seriusan aja nih. Sebelumnya kerja di mana? Kerja aku di apa namanya ya, kayak perusahaan analisis gitu. Tapi aku bagian desainer grafis. Dari 2012 ke Maumere ke NTT sampai 2014. Itu berarti selama 2 tahun masih kontakan dengan orang Maumere itu dong? Iya kontakan, tapi nggak sering ya, cuma berapa kalau ke Jakarta nyamperin. Dia nyamperin. Gitu ya. Terus ya udah akhirnya. Jualannya pertama circle-circle di sekitarnya aja. Iya, tapi nggak kejualan banget. Jadi kayak cuma ya karena udah sibuk kerja kan. Iya mau nggak, kalau nggak beli ya udah apa gitu. Akhirnya. Tapi awal kita nggak langsung jualan mas. Kita kayak kayak buat acara lah gitu, acara. Kayak 2014 kita buat acara kecil di Museum Tekstil. Nah baru 2015-nya kita buat acara lagi yang lebih besar dengan sponsor yang tempatnya lebih oke gitulah, ngedatengin teman-teman semuanya ke sini gitu. Sejak tahun berapa atau keinginan Mbak Sandy itu untuk benar-benar mengangkat tenun itu ke sesuatu yang serius bagi kehidupan Mbak Sandy? Sebenarnya yang di itu 2014 itu yang midlife crisis itu sih. Karena kan awalnya sebenarnya kita pengen buat, aku sama temanku tuh pengen buat buku perjalanan. Karena kan kita yang 40 hari iya, itu. Kan untuk banyak ceritanya kan. Terus tapi lagi sibuk masing-masing, terus ya udah pas lagi jahit lagi buat logo atau apa, kayak besok kita seriusin aja yuk kayak kayaknya nih ya gue pengen do something deh bilang gitu. Kayak ternyata dia juga sama, tapi akhirnya aku keluar kantor duluan, baru 2016 dia baru keluar kantor. Ya sama teman yang berangkat ke NTT itu, ke Maumere itu. Apa yang ada di dalam pikiran Mbak Sandy ketika melihat tenun itu, selain mempunyai warna yang arty cukup bagus dan semuanya, dan membuat ini bagus dan semuanya, apa yang membuat akhirnya Mbak Sandy itu membuat ini menjadi serius, dan ada keresahan apa sih akhirnya kok membuat Mbak Sandy dengan nusanya ini begitu karena antusias gitu? Kalau kita lihat kan sebenarnya banyak nih produk-produk yang basisnya tenun ikat atau inilah kearifan lokal gitu. Misal kalau kita yang dijual di daerah banyak, tapi mungkin kualitasnya kurang rapi atau standarnya kurang oke gitu. Atau misalnya kita banyak dijual di acara event di Jakarta, itu tuh dipakainya tuh yang mungkin dress, terus yang heavy banget, yang kayaknya aku nggak bisa pakai itu gitu loh. Aku bukan not my style banget gitu. Akhirnya kita mikir ya udah gimana caranya kita pengen buat si tenun ikat ini biar anak muda tuh make gitu. Makanya aku sempet sampai 3 bulan tinggal di sana mas. Setelah itu? Iya 2015 habis buat acara. 2015 sampai 2016 aku tinggal di sana 3 bulan untuk riset. Jadi kayak karena kan aku DKV bukan anak produk, aku nggak ngerti tenun ikat, taunya cuma tek-tek gitu doang kan. Akhirnya aku ngeliat proses kerjaan mereka, terus aku bilang
aku beli buku warna alam juga, kayak aku Hmm. kasih lihat nih teman-teman, ternyata tuh warna alam tuh bisa dimainin banyak banget warnanya, nggak Hmm. hanya biru tua atau merah Nah, tua kalau gitu. itu bagiannya Mbak Sandy ya, Iya, menyampur warna iya, orang di kanvas. sampai aku cari nih teori warna tuh kalau ini campur ini gimana. Ya udah akhirnya kayak karena tuh aku bilang kenapa aku pengen warnanya banyak, karena customerku aku pengennya anak muda gitu, karena kalau yang tua ya udah banyak lah gitu ya. Nah, aku pengen kayak ini apa namanya, kita punya color swatch sendiri, terus kita bisa kalau ada klien B2B bisa apa sih milih lah mau warna apa. Nah yaudah akhirnya kita buat workshop mandiri tuh di sana. Kita udah ambilin aja tanaman-tanaman sekitar gitu. Kita coba sampai 300 warna dapat, tapi yang berhasil banget sampai nggak luntur itu sekitar 30-an lah gitu. Aku sempet nyoba beberapa warna tapi Banyak masih ada yang banget. luntur dan semuanya. Iya, kayak tanaman apa kita ambil aja gitu. Kalau di Jawa kan misalnya kalau di Jawa tuh kan pakai secang ya. Secang. Ya. Nah, aku nyari tuh ke hutan-hutan secang. gitu. Ternyata nggak ada secang di sana. Ya, jadi ya udahlah kita nggak usah memaksakan pakai secang, kita cari pinknya pakai cara lain aja. Oke, gitu. Nah, mungkin kekinian karena tenun dianggap mungkin apa ya produk old atau apa sehingga desain. Karena memang mungkin di sana tidak ada sosok-sosok seperti Mbak Sandy ini untuk bisa mengembangkan. Saya ini pakai tenun Mbak, tapi Mbak Sandy tenun mana Mbak? Jepara ya. Awalnya mau dibikin baju, tapi waktu itu ada teman yang jago desain baju. Gimana? Aku pengen kayak jaket dan semuanya, terus didesainin gini. Begituan pakai, ya saya anggap oke lah kan. Tapi banyak teman-teman yang bilang bagus loh tenun digituin, baru lihat itu gitu. Ya desainer juga yang desain ini kebetulan teman aku iseng-iseng tetangga Mas Arya. Nanti saya difoto ya Mas Arya. Enggak kata. Dan ini dipakai ini warna ciptaan dari kreasi dari Mbak Sandy. Kita Sebelumnya warnanya apa sih Mbak? kayak yang Ada nggak ya foto-fotonya Mas Dian? Nggak ada ya? Foto-foto asli nggak ada ya? ada tadi sih mungkin satu foto yang nanti kayak Kalau di topi-topi itu warna asli nggak? Enggak, itu udah warna barangan. Udah warna ciptaan yang terbaru ya? Iya, jadi misalnya tuh yang biru tua itu, tapi itu lebih tua lagi birunya, hampir ke gelap. Warna awalnya gini aja. Iya, biru Berapa tua. warna Mbak Sandy waktu melihat? Kayak gini. Iya kayak gini, kok gelap-gelap gitu deh. Kok biru tua, merah tua. Itu mereka tuh kan pakai pewarna alam. Biasanya pakai apa mereka sih? Kalau birunya daun indigo, merahnya akar mengkudu, kuningnya itu kunyit, terus pohon kuning, hijaunya daun mangga, daun kacang. Dari istilahnya nabati semua ya bukan? Kalau hewani nggak ada ya? Enggak ada ya? Kalau di luar negeri ada sih. Kalau luar negeri ada? Ada pakai kutu gitu, apa sih? Di Cochineal apa sih? Pakai kutu kaktus gitu. Itu bisa warna merah. Ini foto-fotonya yang motret Mas Arya ini? Bukan? Bukan, tim aku. Jadi kan aku beda sendiri ya? Ini Ya. apa nih Mbak? Oh, ada tenun sebenarnya tapi tidak kelihatan. Ini apanya jaringnya? Jaringnya. Jadi waktu aku lagi ke sana. Ini warna-warna yang kreasi baru. Iya, kreasi baru. Awalnya tuh kayak kok gelap-gelap semua dan penuh gitu. Nah, terus kita juga pas aku tinggal 3 bulan kan aku melihat cara kerjanya mereka ya. Akhirnya aku kayak mencoba masuk pelan-pelan untuk ngebuat sistem di sana gitu. Jadi gimana caranya kain-kain yang kita pakai itu tuh bukan kain adat. Karena kan kalau kain adat tuh kayak gini nih luar. Kalau kain adat kan ada ceritanya tuh, urutannya nih ibu, nih anak, nih apa gitu. Nah, kita tuh tidak mau menggunakan kain itu karena kita ingin menceritakan kembali sih kan tersebut. Jadi kita hanya mengambil motif-motif motif-motif bagus utama ya warnanya jadinya ya. Motif-motifnya terus kita buat ke lebih modern, lebih pop lah. Lebih pop ya. Oke, jadi biar tadi kalau Mbak Sandy ngomong cerita dan semuanya, dan di openingku tadi saya tuh lagi baca bukunya Nexus dari sebuah bangsa itu dibangun dari cerita. Kenapa lebih cerita? Karena otak kita itu lebih banyak menerima kisah. Ya, kayak nama perusahaanku, Kisah Darah Nusantara. Oh ya, bener itu Mbak. Iya, kisah perempuan Indonesia. Jadi dia membandingkan ketika manusia udah menciptakan daftar pajak dan administrasi, itu sulit untuk menangkap. Makanya orang sulit bayar pajak ya, karena sulit menangkap. Tapi kalau suruh cerita ngomeng-ngemeng aja kayak Don Juan ini juga jago banget manusia itu ya. Karena otak kita katanya disetting seperti itu gitu loh. Mbak, ada berapa di sana komunitas atau berapa orang yang waktu itu berkomunikasi untuk mengembangkan ini di desa di Maumere, di desa Sika ya? Di Sika itu desa.
di Sika tuh daerah kayak kota Sika. Kota ya, Bukan kota Maumere, kayak daerah Sika. Tapi Daerah kita di Sika. desanya tuh Habihogor sama Watu Blapi. Oh. Jadi aku kerjasama sama satu kelompok penenun namanya Dalale. Itu ada kelompoknya. Ada kelompoknya. Dalale. Nah itu isinya sekarang 20 orang. Mm-mm. Nah yang lucunya di sana kan bisa kalau tenun itu kan yang ngerjain hanya perempuan ya. Mm-mm. Tapi di sana tuh banyak kan suami-suami itu juga ingin bantu juga si para penenun ini istrinya, karena kebanyakan mereka tuh udah menjadikan tenun jadi kerjaan utama lah, kayak kita 9 to 5 gitu. Oke, karena mungkin ada yang laki bertani atau Ya, ada yang berkebun gitu ya? bertani, berkebun, tari nukang juga ada gitu. Oke. Mbak, dalam perjalanannya Mbak Sandy dalam mengembangkan tenun Sika ini di Maumere, ketika sudah menemukan polanya, warna dan semuanya gitu, bagaimana ini bisa menjadikan cuan bagi masyarakat sana akhirnya? Ya itu karena akhirnya kita ngebuat produk tuh yang Tujuannya kan pengen mengembangkan, tidak hanya tapi iya. secara kayak ekonomi mereka kalau di Banyak itu mau mengembangkan kan gitu. Iya. Mm-mm. Jadi kita emang dikemasnya, makanya si Noesa ini tuh nggak jarang ada, mungkin sarung-sarung adat, tapi yang kita sarung-sarung yang kita modif lebih kekinian, dan buat produknya juga pun yang orang-orang tuh yang bisa gunain sehari-hari gitu. Jadi kayak nggak hanya kayak pesta atau apa. Jadi kan orang kayak oh ini punya Noesa, terus ada koleksi baru terbeli lagi. Jadi kayak biasanya customer kita kayak gitu kayak menjadikan barang-barang Noesa koleksi karena emang semuanya bisa digunakan untuk hari-hari. Dan itu yang ngebuat gara-gara salesnya juga oke. Jadi kan mau nggak mau yang di Maumere juga dapat impactnya juga kan gitu. Mereka jualan sendiri atau lewat Mbak Sandy? Mereka juga jualan sendiri juga, tapi kayak jadi karena aku tidak menutup kayak aku selalu menceritakan ini loh kainnya Noesa tuh Dalale yang buat, jadi ya mau nggak mau mereka juga akan terekspos dengan orang dunia luar kan, dan itu mereka juga boleh gitu. Kalau berarti hubungannya mereka dengan Noesa itu Mbak Sandy seperti apa? Bisnis to bisnis. Bisnis to bisnis? Iya. Jual putus atau apa? Beli putus. Beli putus? Iya. Wow. Iya. Itu memang sengaja dilakukan oleh Mbak Sandy ketentuannya atau? Iya, karena gimana? aku biar enak aja. Aku tidak gimana ya? Aku tidak menjadikan mereka kayak gue mau membina lo atau apa, karena banyak orang kan yang mikirnya kan kayak Noesa mau membina apa enggak ya, ujung-ujungnya eksploitasi ya. Iya, jadi aku ya kita bisnis to bisnis, tapi kita sharing knowledge berdua tuh banyak banget gitu. Kayak mereka bilang oh iya Bu, semenjak sama Noesa saya jadi ngerti kayak flow alurnya tuh bisnis seperti apa, masih ada PO apa, karena ya kita aku agak semi maksain gitu, Kak, kamu mesti ngerti Kak, pokoknya mesti bisa buka sheet, buka apa, pokoknya gimana pun Kakak harus upgrade. Iya, dan mereka mau terbukakan hal itu gitu. Jadi kayak mereka cukup terbuka ya untuk pengetahuan sebenarnya ya. Karena alhamdulillah ketuanya tuh masih muda dan open minded banget, dan keren banget lah pokoknya ketuanya itu. Apa sih Mbak Sandy kendala untuk mengembangkan tenun itu, kain tenun tradisional ini itu menjadi istilahnya berkembang lebih bagus, karena ini kan produknya menurut saya bagus banget kan. Apa? Kendalanya tuh mungkin orang kadang nggak tahu ini tenun. Ada juga orang nggak tahu beda tenun dan batik itu apa. Nah, terus orang nggak tahu kalau buat proses tenun tuh sesulit itu loh ternyata gitu loh. Jadi ya tugas aku tuh dan teman-teman di Noesa itu kita mengedukasi terus kayak tenun tuh kayak apa sih? Gimana sih prosesnya, gimana kenapa harganya bisa segini, dan itu outputnya salah satu dengan yang kolaborasi dengan Pana ini, dengan pameran. Jadi biar orang-orang tuh tahu kayak nih kenapa ya harganya kok bisa sampai jutaan, atau yang kecil doang harganya sampai 200.000. Ya karena emang prosesnya sesulit itu gitu, harus ngambil tanaman atau apa gitu. Karena aku pas aku kesana kan tinggal 3 bulan, aku ikutan ini kan daun kayak ini mah kalau yang gue jualan gue udah jual 10 juta kali nih. Capek banget soalnya kan udah gini panas-panasan ngangkut terus nungguin lagi gitu kan. Lihat prosesnya kayak sendiri gitu. Makanya kita ngebuat si foto strip sama si pameran biar orang tuh ngerasain gitu. Ya Mas Arya ya biar ada. Tapi kalau boleh menceritakan bahwa apa sih bedanya, kelebihan dari kain tenun ini untuk dijadikan baju dengan baju-baju yang lainnya atau kain-kain yang lainnya apa? Sehingga mempunyai nilai lebih, sehingga orang berani membayar lebih, tidak hanya karena memang prosesnya yang lama, karena memang bagus banget ini. Apa? Memang kelebihan mereka tenun apa? Lebih adem? Sebenarnya kalau lebih adem apa? Enggak juga sih ya. Ya lebih mungkin ini kali cantik. Mas, apa lebih Mas Arya? ke
mengapresiasi Iya, journey yang journey, orang iya. nggak tahu gitu. Maksudnya kan dari Oke. dari perjalanan ngambil bahan, warna segala macam itu kan prosesnya lama banget kan. Iya, iya, iya. Memang nggak sebagian, mungkin sebanyak orang yang melihatnya tuh udah jadinya doang, tapi nggak ngeliat proses belakang gitu. Nah itunya tuh yang perlu kita gaungkan. Oke. Tapi Mbak Sandy, Mas Arya, kadang orang kan tidak melihat dari situ. Orang itu melihat keekonomiannya Oke, ya. kan. Gimana Mas Arya atau Mbak Sandy untuk bisa menjelaskan ini? Makanya kita nggak buat produknya semua yang berguna untuk hari-hari. Maksudnya bisa digunakan untuk sehari-hari. Di Noesa sendiri kita bilangnya craft made function. Misalnya produk aku yang misalnya aku banget tuh bookmark, itu kan sering kita gunakan gitu. Ya udah itu ya orang beli karena emang butuh bookmark itu gitu, bukan hanya untuk pesta atau untuk pergi kemana. Atau misalnya produk si ini yang baru untuk buat fotografer. Ini bisa buat landscape, bisa buat SD card, yang itu digunain banget untuk fotografer. Boleh aku pegang ya? Boleh dong. Boleh pegang. Takut agak ndredeg. Iya, jadi kita pokoknya harus ada fungsinya lah gitu. Oke, sama-sama bercerita. Asik ya, sama-sama bercerita. I like it, sama-sama bercerita. Karena kita hidup harus dengan bercerita. Produk yang paling sebelum ke sana, sebelum nanti juga ke Mas Arya, aku pengen untuk mengglorifikasi tentang tenun lewat Mbak Sandy dan lewat Noesanya. Kapan benar-benar ini jadikan sebuah, tadi 2015 kan balik lagi 3 bulan untuk melakukan eksplorasi, pengembangan dan semuanya. Benar-benar bahwa ini menghasilkan sesuatu yang lebih buat Mbak Sandy. Keuangan maksud saya. Iya. Kan udah keluar dari kerjaan yang lama, Iya. akhirnya fokus ini. Pas itu sih, pas kita buat si PT ini pada tahun 2017, itu aku kayak udah aku stop. Aku udah nggak, bener-bener udah fokus di situ. Kayak karena semuanya udah keluar kantor, terus semuanya udah fokus, udah punya kantor, udah sewa kantor juga, udah buat PT juga. Jadi kayak ya itu di situ kita benar-benar jojoran lah ibaratnya. Berdua itu sama temennya yang Berdua ya, tambah ada tim. Namanya siapa tadi? Anissa. Iya. Mbak Anissa sama berdua. Gitu. Patungan berdua. Awalnya ya patungan gitu. Awalnya. Iya. Terus akhirnya? Iya, akhirnya kan ada loan, ada pinjaman, ada investor yang okay. gitu sih. Dan sekarang bisa untuk kehidupan Mbak Bisa, Sandy dan alhamdulillah. Gitu. Harapan ke depan apa untuk bisa dengan tenun ini? Aku pengennya sih bisa bekerja sama dengan banyak pengrajin di Indonesia ya, gitu. Karena aku kan gak hanya tenun doang nih Mas sebenarnya. Oh, tidak hanya tenun aja. Ini tenun ini hanya karena awal aja. Iya. Apa aja sih Mbak kalau begitu? Aku ada juga tuh kerjasama dengan tenun juga, tapi di Riung, terus ada juga batik, juga ada. Batik di mana Mbak? Aku di Pekalongan ada. Jadi misalnya yang full natural dye kayak gini, ntar yang ngedainya itu di Pekalongan. Di Komben berarti? Iya, di Komban. Misalnya ada kulit asli gitu. Itu aku dari Magetan. Ada. So ada Kuningannya juga. Kuningan nanti dari Jogja, ada dari Bali. Jadi kayak kayu juga ada, kayu dari Jogja. Jadi aku menggabungkan semua itulah unsur lah gitu. Oke. Gitu. Jadi nggak hanya tenun. Sebenarnya pengennya bisa banyak lah. Ada berapa produk akhirnya Mbak? Aduh, banyak banget sampai aku udah nggak hafal. Jangan ditanya terus dan Joan, ini banyak banget nanti sulit. Oke. Tapi asik-asik ya. Ini salah satu fotonya ini. Fotonya ini apa, topinya ini. Itu apa Mbak? Tempat koin-koin lah ya apa? Iya, ini apa sih kayak koin pouch. Iya. Gitu. Terus itu ada gelang, ada apa? Ini anting yang dipakai Mbak Sandy juga ya? Iya. Bajunya juga ya? Baju juga semua, rok juga. Oke. Nih, sarung juga nih. Kalau sarung ini aku sarungnya yang udah modifikasi gitu, Mas. Tapi kekinian loh, nggak pengen pamer Don Juan juga. Don Juan juga mencobanya untuk mengangkat Indonesia menjadi lebih. Artinya maksud saya sesuatu yang saya juga penggemar batik dan bukan penggemar ya, saya pengguna batik. Saya kan dari SD sudah selalu pakai batik karena di Jawa waktu itu menjadi pakaian utama kan, dan setiap kalau acara batik. Jadi ketika kerja di Jakarta dan dulu waktu itu diwajibkan pakai batik dan semuanya dipakai batik gini. Ya emang kenapa? Aku di Jawa itu udah biasa pakai batik gitu loh. Dan termasuk sesuatu yang menarik. Harus diglorifikasi memang, harus diceritakan. Karena orang sekali lagi hidup harus dengan cerita dan semuanya. Walaupun di tengah pengetahuan teknologi informasi yang banyak dengan macam-macamnya,
semakin mempercepat untuk ini mengisahkan, menceritakan ini. Makanya pentingnya ada Mas Aryo di sini. Betul. Nah, Mas Aryo, Yes, Mas gimana Dan. perjumpaannya dengan Mbak Sandy terus akhirnya berkolaborasi itu? Iya. Kami tuh kayak ketemu di Nggak bulan- ketemunya nggak di Maumere kan? Enggak, ketemunya di Jakarta. Di Jakarta kan? Di Ya Jakarta. ya. Pertama kali ketemu tuh di bulan Agustus mungkin ya, Agustus Tahun lalu, 2025. 2025. Oke. Kebetulan kami di Panya tuh bikin annual event namanya Jeep Fest Jakarta Oke. International Photo Festival. Mm-mm. Nah, kami tuh mengajak Nusa untuk terlibat dalam satu program lah. Sebelumnya udah ketemu, udah kenalan dengan Mbak Sandy Noesa belum? sama sekali. Emang Ketemunya pas di situ aja? Pas di situ. Bahkan sebenarnya yang reach Noesa bukan aku sih, timku. Terus ngobrol-ngobrol pas eventnya jalan baru kenalan sama Mbak Sandy sama Nisa gitu. Nah dari situ eventnya beres, kebetulan emang produknya Nusa tuh jadi salah satu support kami. Jadi semua pembicara kami tuh dikasih merchandising dari Nusa. G-Fest itu kan fotografi kan, Fotografi, festival fotografi kan. Heeh. Kok Mbak Sandy bisa ke sana itu ceritanya gimana? Karena kan aku buat collection produk yang buat foto. Oh, ada sebelum kamera. ketemu dengan Mas Iya. Arya belum memang sudah Mau- memikir iya, itu untuk oke. Dulu kita juga pernah support juga G-Fest, tapi udah lama banget yang Pertama atau kedua gitu. Iya, nggak salah. tapi aku nggak ketemu sama siapapun. Oh, keterlibatan Mbak Sandy dan Mbak Nisa di Noesa di G-Fest ini bukan kemarin aja ya hanya untuk tapi Ini yang kedua. udah ya. lama yang kedua ya dan ketemu dengan Mas Aryo Iya. gitu loh. Nah di situ Mm-mm. pokoknya hampir semua pembicara kami tuh buah tangannya dari Nusa lah gitu. Jadi kasih merchandising segala macam. Event beres, terus sempat aku merasa kayaknya Nusa tuh sama apanya dua unit yang berbeda gitu. Oke, ya. Kami di servicing fotografi, Mm-mm. dia di retail kan produk Mm-mm. gitu. Apa ya? Siapa tahu bisa di kolaborasikan gitu. Karena semua orang kayaknya kolaborasi, ada yang sama spektrum yang sama, ada yang cross banget gitu. Mm-mm. Nah, terus akhir tahun kita ngobrol-ngobrol apa ya Kak yang bisa kita jahit gitu. Mm-mm. Akhirnya kita sebenarnya awalnya gini Mas, ada keresahan di mana anak-anak sekarang tuh kayaknya udah nggak terlalu mementingkan journey yang terjadi gitu. Kayak misalnya bikin ini, kayaknya orang dengan TikTok ya udah 8 detik selesai, 3 detik selesai gitu. Tapi beberapa orang akhirnya meredefine arti lokal sendiri gitu. Oke deh, gue nggak ngerti pakai tenun, tapi at least gue punya produk lokal yang gue pakai, jaketnya gitu, atau ini kayak aku cincin misalnya gitu, kacamata gitu. At least ada lokalnya. Nah itu yang pengen kita bawa untuk mengglorify apa yang kita buat. Jadi karena kan kami di Panya tuh tagline-nya semua bisa bercerita kan. Semua bisa Iya, bercerita. jadi nggak mesti lewat foto ya, cerita ngomong, nulis segala macam itu kan cerita. Dengan kekuatannya Nusa dan tenun dari Maumere segala macam harus diceritain ke bigger market dan bigger audience gitu lewat fotografi gitu. Yang tadinya produknya mungkin terkesan itu mah tenun gitu, terus kayaknya buat yang serius-serius banget. Ternyata enggak, ini ada functional produk yang bisa dipakai daily wear. Nah itu kita ceritain lewat pameran segala macam gitu. Aku setuju bahwa sebuah karya itu harus diceritakan. Karena dengan diceritakan itu sekali lagi meyakini bahwa dengan cerita kisah itu kan orang memahaminya lebih gampang gitu loh. Apalagi karya tenun seperti ini benar harus diceritakan. Apalagi orang anak-anak sekarang ya ampun. Ya karena pengaruh teknologi ya. Iya. Mereka pengennya sesuatu yang instan dan semuanya gitu loh. Sehingga mie instan juga laku banget. Sampai ada kelompok yang penggemar micin gitu. Kalau nggak diceritain Mas, maksudnya anggaplah nggak ada, kita tidak ambil action untuk ceritain. Yes. Kayaknya nanti anakku kayaknya udah nggak pernah tahu ini gitu. Mungkin Nggak ada arsip, nggak ada kearsipannya, itu yang justru kita membawa archiving cultural stories gitu. Itu kayaknya perlu kita bawa gitu. Dengan Nusa harapannya ini jadi kayak tadi misalnya Maumere ini jadi pilot kita. Tapi ntar ada beberapa daerah-daerah yang juga kita ceritain lewat beberapa produk dan pameran gitu. Setuju. Saya pernah di tempat sejarah apa ya lupa, tapi beberapa tahun yang lalu. Terus ke sana saya nggak tahu ini apa, tapi ini bagus banget loh kalau lihat anunya apanya cerita orang-orang, tapi perlu diceritain yang lebih rigid biar rasa cintaku terhadap peninggalan ini begitu luar biasa. Saya salah satu penggemar sejarah soalnya. Dan menurut saya waktu itu belum ada. Terus saya bilang, "Lu ceritain dong tentang itu." Saya cerita dikit.
Saya waktu beberapa tahun yang lalu menulis tentang kuliner Indonesia, tapi tidak dengan rasanya, tapi cerita di balik itu. Luar biasa loh ternyata, dasar-dasar loh ceritanya. Misalnya rendang dari aslinya Mbak Sandy itu orang, ternyata itu mempunyai kisah daya survival yang begitu luar biasa loh untuk bertahan hidup loh. Terus bagaimana gudeg hampir sama dengan rendang, dia akan bertahan lama dan semuanya. Karena termasuk di daerah topografi seperti itu butuh daya tahan makanan yang harus lama dan semua. Dan itu kearifan lokal semua yang ada di situ disesuaikan. Mungkin rendang nggak bisa diciptakan di Jogja karena bahannya nggak ada, tapi di daerah-daerah Minang banyak di sana, di daerah Sumatera Barat. Begitu juga dengan mungkin gudeg nggak bisa diciptakan di Minang. Nah ayo kita kisahkan itu, ternyata responnya bagus banget Mas ya, bener. Nah dari itulah saya meyakini bahwa semua itu memang harus diceritakan gitu loh, biar mempunyai sesuatu yang nilai lebih gitu loh. Gitu. Pana udah pernah ke sana ke Maumere berarti? Kami belum pernah. Belum. Kita makanya nih lewat Kak Sandy, orang-orang biar tahu tuh kita bikin pamerannya. Oke. Jadi ada di salah satu coffee shop di Jakarta. Oke. Kita Di bikin mana itu? pameran. Sebut aja. Di Cipete. Namanya Di Cipete. Smiljan. Oke. Jadi kita bikin pameran tuh. Nah ini foto-foto yang kita pamerin nih. Oh. Kita cetak kalau nggak salah ada 15 atau 20 foto. Ini foto dari Pana Dari- atau? dari Nusa, Nusa, jadi dari Nusa. arsipnya kita. Oh, oke. Jadi dikurasi oleh Pana Iya. ya? Iya. Oleh Pana, Betul. oke. Jadi semua berarti 10 tahun berkaryanya Nusa. Ini nih warna Ala, ini pakai indigo tadi aku bilang, daun indigo, warna biru. daun indigo. Ini? Kunyit apa? Ya kunyit. Kunyit ya? Kunyit. Oke. Oh. Nah ini akar mengkudu ini yang paling batang atau iya, kan akar mengkudu. Ini paling sulit banget sih Mas. Ini jadi warna apa nih, Mbak? Merah. Jadi merah. Merah, pink, orange. Oke. Nah itu kan kalau Mas lihat kan biru semua, biru tua. Nah itu awal kayak gitu tuh. Oh. Nah ini lagi mesin batang mengkudu. Ini juga sulit sekali sih. Bikinnya berapa lama gitu? Lama-lama. Nah tapi ini Mas, kalau menariknya kan kalau misal Mas pergi tuh ke acara event gitu, ini tenun dibuatnya 6 bulan atau apa. Nah kalau di kita udah ngebuat sistem bisa ngebuat sebulan aja gitu. Itu bisa ya? Udah bisa. Tenun sebenarnya bisa secepat ya karena udah full time penenun gitu. Itu harus alat tenunnya harus tradisional. Kalau didesain dengan mesin gitu tetap akan mengubah modelnya atau gimana, Pak? Hasilnya pasti berubah kan. Mungkin kalau dengan ATBM hasil akan lebih tipis kayak yang Mas pakai gitu kan. Kalau yang kita kan karena pakainya katun dan ada juga yang kain pintal beda hasilnya. Iya, benar. Mas Aryo, dari lihat foto-foto ini apa yang sebenarnya pengen Mas Aryo sampaikan ke banyak orang melalui gambar gitu? Iya. Sebagai seorang fotografer, Mas Aryo fotografer kan? Iya, justru pengalamanku sebagai fotografi itu kayaknya SD deh, karena ayahku tuh fotografer dulu. Oh gitu, sama dong. Iya. Jadi masih ngerasain analog yang ada cetakannya yang dapat cuma berapa. Masang pakai film gitu Iya, bisa film. dong biar nyangkut. Terus Iya. ini udah nyangkut belum? Tandanya apa gitu Terus ya? sekarang dulu tuh cetakannya ini kan Mas, kita cetak 4R terus Iya. ditempel-tempel gitu kan terus pakai tisu gitu ya. Iya, bener itu kayak itu. Nah, mungkin glorifikasi aku dari situ kali ya. Jadi ngeliat fotografi itu jadi konteks lebih besar gitu tentang merekam situasi gitu. Kalau kaitannya sama ini kan tadi kayak Kak Sandy cerita dia 3 bulan di sana nggak pulang 40 hari gitu. Kita pengen orang-orang yang lihat foto ini yang kita pamerin pengen ikutan tripnya kita juga. Jadi pertama memang kayak ini Maumere, oke, nice to know tentang Maumere, tentang tenun segala macam. Tapi dengan foto-foto yang kita kurasi di Smiljan dan di beberapa titik, harapannya orang tuh pengen engage langsung sama mama-mama di sana gitu. Karena ya kekuatan storytelling kan. Mereka ikut, anggaplah mereka berapa orang ke Maumere, punya hasil-hasil foto yang dari kacamata mereka dong. Gak mesti foto kamera bagus ya, maksudnya kamera apapun bisa lah. Yes. Dipulang ke Jakarta itu yang akan kita pamerin lagi lewat mata-mata mereka sendiri. Nah itu yang pengen kita gedein lagi movementnya. Ceritakan lagi itu kan. Ceritakan lagi ya. Dengan Karena mata yang kayak- berbeda. Kayak sekarang Nusa punya perspektif ini gitu. Misalnya Don Juan ikut gitu, kan matanya Don Juan pasti beda lagi. Beda ya. Nah ceritanya kan beda lagi gitu. Nah itu Hmm. yang pengen kami bawa gitu. Sehingga
tujuan kami di kearsipan cultural stories tuh jadi makin gede karena Iya, banyak iya. orang yang menyuarakan gitu. Yes, Gitu. karena preferensi otak kita kan berbeda, sehingga ketika Iya. melihat akan cari punya sudut pandang yang berbeda. Betul. Itulah namanya realitas subjektif lah. Aku ngomong Nexus terus. Iya. Oh asik-asik loh fotonya ya. Padahal yang motret Mbak Anu ya, Mbak Sandy ya, Ya, Manisa. Manisa ya. Oke. Nah Berarti ini proyek ke depan kalian berdua seperti itu atau gimana? Iya. iya tadi dengan program kita namanya sama-sama bercerita, Sama-sama bercerita? Sandy dan Nusa punya cerita. Mm-mm. Saya dan tim di Panya punya cerita kan. What if kita gabungin, kita sama-sama cerita gitu. Mungkin ini tenun pertama di Momere, tapi kalau nanti kita ceritain lewat batik di Pekalongan atau tadi di Magetan segala macam kan, banyak hal yang kita ceritain juga gitu. Sehingga orang-orang kayak anak-anak sekarang keterlibatannya langsung dengan produk mereka tuh lebih dekat gitu Mas. Lebih ngerasa oh iya deh gue mau beli, bukan karena disuruh tapi melihat kerennya juga gitu. Makanya kita buat yang pop banget nih. Pop banget ya. Iya. Setuju sekali, setuju gitu loh. Kalian begitu luar biasa cintanya sama Indonesia ya. Mantap ini. Begitu. Selain itu, apa proyek-proyek yang pengen kalian kolaborasikan kira-kira untuk ke depan? Sementara itu dulu atau gimana? Mungkin tahun ini kita fokus dengan ini sampai ke G-Fest nanti. Sama-sama bercerita. sama cerita. Nanti ini akan ditampilkan di Iya, G-Fest di dan G-Fest di semuanya. September. Mm-mm. Kebetulan sebenarnya tema besarnya G-Fest tuh resilience Mas. Resilient. Iya. Oke. Jadi, Kami tuh ngerasanya ini kan dinamikanya tuh bergerak ya maksudnya Iya, iya. 2 tahun terakhir mungkin 5 tahun ada COVID ya, perang ya apa segala macam gitu. Dalam konteks yang lebih dekat kita semua tuh resilience banget. Iya. Misalnya anggaplah ibuku gitu, ibuku sebelum berangkat kerja masak, terus kantor ke rumah sakit kerja, pulang macet, berangkat lagi besok ngelakuin hal yang sama gitu. Itu kan resilience banget kan. Sama Yes. kayak ada tenun di Momere, mungkin di Magetan, di segala macam kan, mereka tetap melakukan hal yang sama walaupun ya digital, Yes. ekspor, Disrupsi. import segala macam gitu. Nah, itu yang pengen kita Uncertainty ceritain nanti ya. di G-Fest. Gitu. Karena skalanya kan jadi lebih besar gitu, bahwa resilience versi kita semua tuh ada loh gitu. Gitu. Sebenarnya ujungnya ke sana tuh di tahun ini. Oke. Game plan-nya gitu loh Mas. Iya. Tuh kalian kalau mau cerita tentang resilient, kalau orang-orang ekonom bercerita, wah ekonomi Indonesia resilient dan semuanya. Tapi di balik itu, apa yang ceritakan Mas Arya itu tadi, ada sosok-sosok, Iya. kisah-kisah di daerah-daerah terutama yang resilient juga ya Mas ya. Iya. Untuk bertahan di tengah yang sesuatu tidak menentu yang mungkin dia nggak tahu apa-apa karena bahkan kena dampaknya. Betul. Mungkin itu. Kayak tadi misalnya rendang gitu. Mm-mm. Resilience itu. Oh iya. Tapi dia kan akhirnya beradaptasi dengan ngeluarin kaleng. Iya. Nah sekarang segala macam gitu-gitu kan. tahu tengkleng nggak Pak? Tengkleng. Nah, itu aku suka banget. Suka kan? Makanan kan? Mas Arya asli mana? Solo aku. Oh Solo mana? Laweyan. Oh Laweyan. Batik banyak Oh, ya. iya. Aku kampung baru. Kampung Lu baru. kalau dari cerita Solo. Tengkleng itu Pak, ternyata ceritanya tentang bagaimana pemberontakan halus warga Solo terhadap Oh, gitu. kolonialisme. Oh gitu. Karena kan diolah dari kepala kan, Oh. Iya, betul. kepala kambing kan. Kambing. Dulu kepala kambingnya itu badannya itu dikasihkan yang untuk kelompok ningrat dan kelompok-kelompok borjuis Iya, lah. iya. Nah, ini dibuang lah atau diberikan oleh rakyat jelata. Diolahlah biar seolah-olah ini menjadi makanan yang super. Oh. Makanya ada lidah, otak, kuping Iya, dan iya, sebenarnya kan Mas Arya, Aku ya, baru tahu tapi ini. hidung. Ah. Iya, aku baca aku pas bikin artikel itu Ah, tentang namanya rubriknya dulu Kisah Indonesia. Itu bercerita tentang itu. Dan itu adalah bentuk koloni. Termasuk hampir sama kalau itu kisahnya tengkleng sama dengan bir peletok. Oh, Betawi. Betawi. Karena waktu itu kan masyarakat Betawi di Jakarta tidak boleh minum yang suatu yang haram Iya, kan. iya, iya. Akhirnya dia menciptakan bir peletok dari minuman yang menyehatkan itu gitu Iya, loh. iya, iya. Banyak kok cerita. Nah, yang gitu-gitu itu dieksplor Indonesia begitu luar biasa. Salah satunya tenun juga kan. Dan tugas Mas Arya adalah untuk bisa menceritakan, mengglorifikasi ini. Betul. Mungkin Mbak Sandy dengan passionnya dan sebagainya. Ke depan Mbak Sandy, mau diapakan tenun Sika dan yang lainnya dengan keindonesiaan ini mau diapakan? Kita sih pengennya ya bisa mendunia ya, pengennya ya. Pastinya ya. Ini kan Harus ini, harus nih ya. harus. Jadi kayak pengennya bisa mendunia karena biar dampaknya lebih besar lagi kan. Karena kan kalau yang orang tahu mungkin yang penenun 20 doang yang terdampak. Mm-mm. Ternyata tuh enggak gitu loh Mas. Jadi kayak
banyak orang-orang dari 20 pengrajin itu ntar ya ada 5-10 orang lagi yang bantuin mereka gitu. Jadi kan kayak dampaknya tuh nggak hanya ke mereka, jadi ke ekonomi sekitar juga. Dan aku pengennya dengan kita makin gaungnya makin luas, bisa internasional dan bisa sama dengan collab dengan berbagai macam brand lah gitu. Makin besar komunitasnya juga, pengrajinnya, penenunnya juga nggak mati karena kan ini biasanya hanya orang tua yang mau ngerjain doang kan. Anak muda juga ikut tertarik yang di sana gitu. Ngerjain si tenun ini biar terus berlanjut gitu. Mungkin dengan desain-desain yang lebih pop tadi anak-anak muda bisa masuk dan melihatnya. Apalagi kalau diceritakan oleh Mas Aryo lewat panahnya, nanti ya akan semakin lebih banyak masuk ya gitu loh. Mas Aryo apa yang pengen ini dari 2006 kan Mas Aryo untuk menciptakan panah itu kan. Memang selalu temanya keindonesiaan atau apa? Enggak, cuma yang paling kena gitu ya. Yang paling kena emang sesuatu yang dekat sama kita gitu. Sesuatu yang dekat sama society gitu. Kayak pameran-pameran kita yang kita sering bikin itu kebanyakan menggambarkan kisah yang kita lempar. Misalnya mungkin tahun ini kayak tadi resilience gitu. Kita sempat angkat juga coexistence. Gimana ceritanya teknologi sama manusia beradaptasi gitu. Ternyata penggambaran coexistence bagi masing-masing tuh ada juga beda-beda. Gak cuma tentang kayak soal TikTok atau kita ya, tapi perjalanan ekonomi yang kayak ada tol gitu, ada jalur penghubung antara satu tempat-tempat lain. Ternyata orang merasanya itu coexistence juga kok dengan teknologi kan itu gitu. Bukan cuma digital tapi teknologi bikin bangunan gitu kan juga dibawa. Nah, cerita-cerita yang kita angkat di fotografi itu biasanya kuat dengan tema yang mau diceritain gitu Mas. Jadi bukan misalnya anggaplah ceritain pejuang di sekitarmu gitu. Banyak tuh ceritain. Jadi kayak tergantung kita mau ngelempar topiknya apa. Kayak misalnya kami lagi jalan campaign juga pekerja keras di Ramadan. Ya tukang jualan takjil itu juga pekerja keras kan gitu. Jadi beberapa hal yang kita angkat itu justru yang dekat sama kita gitu. Gak usah ngeliat jauh tapi kayak apa sih yang ada di rumah lo gitu. Pernah juga kita ceritain ruang terkecil bersama si kecil. Jadi kedekatan antara ibu sama anak di ruang terkecilnya. Ya misalnya di kamar, di dapur mungkin segala macam. Nah itu yang pengen kita bawa terus tuh. Yang di belakang Mas Aryo ini foto-fotonya Mas Aryo? Ini foto-foto dari para mentor kami. Para mentor? Ya jadi ada berapa anggota sih di mana Mas? Kalau kita tuh nyebutnya alumnus Mas. Jadi kita tuh punya mentorship program setahun gitu loh. Jadi kayak kuliah gitu. Jadi ada UAS-nya, ada UTS-nya, ada silabusnya gitu. Nah itu kita udah jalan hampir 6 tahun, ada 500-an alumnus. Nah itu tuh yang nanti membantu kita ceritain ini. Karena ada yang di mana Kak? Momere juga ada gitu. Ada juga? Ada. Jadi harapannya si alumnus ini yang membantu kita menyebarkan narasi yang kita mau bawa gitu. Nah ini tuh kebetulan karya-karyanya para mentor kami yang juga kita jual juga Mas. Jadi kita mengedukasi para fotografer tuh lu bisa hidup lewat karya dengan lu jualan karya lu juga gitu. Gitu. Menarik. Itu nanti hasil foto nanti jadi inspirasi desain dari baju mungkin ataupun bisa jadi kan atau motif-motif atau apa gitu kan. Karena kan kita juga nggak tahu. Aku ketemu sama Kak Cendi kan cuman untuk itu ya Kak, produk support G-Fest gitu. Tapi kesininya jadi lebih gede kan konteksnya gitu. Visinya jadi gede lagi. Mungkin setelah ini ada visi lebih gede lagi kali gitu. Kami juga harus melihat. Kalian harus berkolaborasi menurut saya, saling melengkapi dan semuanya. Biar generasi-generasi kita ke depan tuh ya lebih melek lah. Sebenarnya mungkin ada beberapa, cuma mungkin saya tidak menangkap itu karena mungkin tadi diceritakan Mas Aryo kan anak-anak muda ataupun yang lain karena pengaruh teknologi informasi tidak mengetahui proses dan semuanya, taunya ini hasilnya jadi gitu loh. Padahal ada cerita di balik itu dan semuanya gitu. Yang pasti panah bisa jadi cuannya Mas Aryo belum ya? Mungkin kalau di persentase 30% lah. 30% ya, lumayan. Tapi kan ada cuan-cuan yang lain, tidak hanya masalah duit dan semuanya harus kita. Kan cuan terbesar dari Panya adalah insight dan informasi Mas. Itu dia yang bener, setuju sekali gitu.
Dan Mbak Sandy luar biasanya adalah akhirnya mendapatkan Tuhan ketika jatuh cinta pertama, walaupun sebenarnya tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan uang ya, Mbak. Kan. Hanya untuk melestarikan ini Iya. menjadi lebih keresahan itu ya. Iya. Tapi alhamdulillahnya ini bisa menjadi Alhamdulillah. sumber kehidupan juga ya. Iya, alhamdulillah. Nggak ada yang salah dan menurut saya sah-sah aja, tapi karena dari keresahan itulah muncul solusi. Karena kadang kerja itu tidak sekedar mencari cuannya duit, tapi juga harus memberikan dampak impact sosial ke masyarakat. Gitu ya Mbak Sandy? Iya. Bener nggak saya Mbak Sandy? Betul. Kalau salah saya dikoreksi Mbak Sandy. Betul ya. Mbak Sandy, makasih. Mas Aryo, makasih obrolannya inspiratif sekali dan menarik sekali. Dan saya nggak tahu ya, setiap mengundang narasumber sini relate dengan apa yang sedang saya lakukan dengan membaca buku yang tadi saya ceritakan kok. Baru tadi pagi saya baca lebih detail lagi. Sama, akhirnya begitu baca tornya, lu kok hampir mirip sih, tidak ada ya. benang merahnya. Dan selalu senang ketika ngobrol soal keindonesiaan, selalu ngobrol tentang proses dan semuanya untuk menjadi lebih baik lagi. Thank you Mbak Sandy, Mas Aryo. Terima kasih, Dan Cuan, Mas. terima kasih banyak. Pasti akan menjadi seru ketika yang menjadi passion kita itu bisa menghasilkan cuan yang pasti. Kalian harus terus melihat sekitar kita, melihat dunia ini, terutama melihat Indonesia. Begitu banyak potensi-potensi yang luar biasa yang bisa menjadi inspirasi banyak orang dan bisa menghasilkan cuan tentunya. Tapi harus passion dulu lah ya, biar kehidupan kita ke depan lebih baik lagi, karena Indonesia akan pasti memberikan sesuatu yang lebih baik buat Anda. Yang pasti jangan ngomong cuan tanpa don cuan. Thank you, Mas Sandy. Makasih. Makasih, Mas. Mas Arya, makasih.